Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Kiran Mentari. Dalam video kali ini, saya akan membahas 4 soal kimia yang sudah diberikan oleh dosen saya. Dalam penjelasannya, saya akan membahas langkah penyelesaian atau cara penyelesaian soal-soal ini. Sehingga kita tidak hanya tahu jawabannya saja, tetapi kita juga dapat mengetahui cara penyelesaian soal-soal tersebut. Langsung saja ke soal pertama. Go! Soal pertama, kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimia pembentukan karbon dioksida, di mana diketahui bahwa pada pembakaran sempurna masanya 0,2 gram karbon. Kalor yang dibebaskan dari pembakaran tersebut adalah 6,65 kilojoule dengan ARC sama dengan 12. Di mana pertanyaan tersebut kita diminta untuk menuliskan persamaan termokimia reaksi pembentukan CO2. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kita menuliskan dulu persamaan termokimia CO2 karena produknya sebelah kiri, maka reaktannya di sebelah kanan. Kemudian kita mencari mol karbonnya, yaitu menggunakan rumus M per ARC. Kita masukkan nilainya dan hasilnya dengan satuan mol. Kemudian kita mencari delta H-nya dengan menggunakan rumus min Q per N. N adalah jumlah mol yang kita dapatkan. Kita masukkan nilainya, yaitu min 6,65 kilojoule per 0,0167 mol. Hasil yang kita dapatkan yaitu min 398,2 kilojoule per mol. Karena pada soal bakaran sempurna karbon, maka dilepaskan kalor, berarti dia adalah eksoterm. Kemudian kita masuk ke soal kedua, di mana kita diminta untuk menentukan delta H untuk reaksi sulfur solid ditambah oksigen O2 gas menghasilkan SO2 gas. Jadi kita berpatokan dengan reaksi yang diminta. Nah, yang diketahui di sini reaksi pertama yaitu S solid ditambah 3/2 O2 gas menghasilkan SO3 gas. Delta H reaksi pertamanya itu sama dengan min 395,2 kilojoule. Kemudian reaksi kedua yaitu 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Delta H reaksi keduanya sama dengan min 198,2 kilojoule. Kemudian kita tuliskan kembali yang akan kita selesaikan yang ditanya, yaitu delta H untuk reaksi S solid tambah O2 gas menghasilkan SO2 gas. Kita masuk ke penyelesaiannya. Kita tulis kembali untuk reaksi pertamanya dengan hasil delta H reaksi pertama. Nah, karena di sebelah kanan itu adalah reaktan memiliki satu koefisien dan 1 mol, sama dengan reaksi yang akan kita tentukan. Berarti posisinya tetap, tidak perlu kita rubah. Kemudian reaksi kedua kita tuliskan kembali karena posisi dari SO3 itu di sebelah kanan atau produknya
di sebelah kanan sama dengan reaksi pertama, maka kita harus membalikan atau reaksinya kita tulis, kita balik. SO3 nya di sebelah kiri, SO2 atau reaktannya di sebelah kanan. Sehingga kalau dibalik kita akan bagi dengan 2 dan tanda delta H-nya berubah menjadi positif. Kemudian kenapa dibagi 2? Kita hanya butuh 1 mol, 1 koefisien. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita coret untuk yang sama. Jadi ada 3/2 O2, itu kita kurang dengan 1/2. Kita coret, menghasilkan O2. Sudah, kemudian SO3 juga kita coret. Hasil yang kita dapatkan yaitu reaksinya S solid tambah O2 gas menghasilkan SO2 gas. Delta H reaksi ketiganya sama dengan min 296,1 kJ. Nah, ini adalah gambar diagram siklus dan diagram tingkat energi reaksinya. Nomor 3, kita diminta untuk menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode Bilox. Tapi di sini saya akan menggunakan metode setengah reaksi. Ini persamaan reaksinya. Ini kita pisah reduksi dan oksidasi. Kemudian kita menyeimbangkan setiap setengah reaksinya. Pertama kita lihat unsur, kita setarakan unsur lainnya. Mn di sini 1, sini juga 1. Kemudian kita lihat O-nya. O-nya di sini ada 4 di sebelah kanan, kiri. Kemudian di sebelah kanan ada 2. Jadi cara setengah reaksi ini dalam suasana asam, bagian yang kekurangan O akan ditambahkan dengan H2O. Jadi di sini kita tambahkan H2O. O-nya kurang berapa? Kurang 2. Supaya setara dengan O di sebelah kiri. Berarti 2 H2O. Kemudian kita setarakan lagi H-nya. Yang kekurangan, bagian yang kekurangan H kita tambahkan dengan H+. Di sini ada berapa H? Ada 4. Berarti di sebelah sini kita tambahkan H+, 4 H+. Setelah itu kita setarakan muatannya dengan menambahkan elektron di bagian muatan yang lebih positif. Ini sebelah kiri muatannya ada min 2 dan ada positif 4. Terus sebelah kanan tidak memiliki muatan, berarti min 2 ke min 4 itu selisihnya ada berapa? Ada 2. Berarti kita tambahkan 2 elektron min positif. Oke. Kemudian reaksi oksidasinya. Di sini sama, kita lihat, kita setarakan Mn-nya ada 1, di sini 1 setara, O-nya ada 4 setara, berarti kita tinggal menyetarakan muatannya dengan menambahkan elektron di bagian yang lebih besar atau lebih positif muatannya. Sini ada min 2, sebelah kanan ada min 1. Berarti yang lebih besar muatannya itu lebih positif adalah min 1. Berarti kita tambahkan di sini 1 elektron. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini kita coret. Kita setarakan elektronnya dengan mengkalikan
2 kali 2. Oke, setara. Kita coret, masukkan MnO4 2 min ditambah MnO4 2 min ini kita kalikan 2, berarti 2 MnO4 2 min ditambah 4 H plus menghasilkan MnO2 ditambah 2 MnO4 min tambah 2 H2O. Kemudian kita buktikan. Mn sebelah kiri ada 2, 3. Mn sebelah kanan ada 1, 2, 3 sama. Terus O sebelah kiri ada 4, 2 kali 4, 8, 12. Sebelah kanan 2, 8, 2, 10, 12 sama. Terus hanya ada 4, sebelah kanan ada 4 juga. Sini ada 4, 2 kali 2, 4. Berarti ini sudah setara. Oke. Kemudian nomor 4, kita akan menyelesaikan bagian A, B, dan C. Bagian A kita disuruh memilih pasangan 2,5 sel yang mempunyai harga potensial yang paling besar dan tentukan potensial selnya. Nah, kemudian yang B ini tuliskan reaksi elektrodanya. Yang terakhir kita gambarkan rangkaian sel volta dan tuliskan diagram selnya. Kita selesaikan bagian A, yaitu pilihlah pasangan 2,5 sel yang punya harga potensial yang paling besar dan tentukan potensial selnya. Di sini di atas ada diketahui data potensial elektroda standar, yaitu untuk katodanya Cu potensialnya itu plus 0,34 volt. Terus anodanya itu Mg, potensialnya min 2,34 volt. Kenapa kita memilih data tersebut? Karena reduksi itu lebih positif. Nah, di data tersebut Cu itu dia positif 0,34, lebih positif. Terus anoda ini atau oksidasi ini dia lebih negatif. Nah, Mg ini dia yang paling negatif, yaitu min 2,34 volt. Kemudian kita tentukan potensial selnya, yaitu sama dengan potensial reduksi dikurang potensial oksidasi. Kita masukkan nilainya. Kalau reduksi itu dia katoda, lebih positif. Kalau oksidasi dia anoda, lebih negatif. Setelah dimasukkan nilainya, negatif berubah menjadi positif, sehingga bisa kita tambahkan, kita jumlahkan, hasilnya mendapatkan positif 2,68 volt. Kemudian masuk ke bagian B. Anodanya itu reaksi Mg, berubah posisi, dibalik. Mg sebelumnya menjadi produk, sekarang dibalik menjadi di bagian reaktan. Maka ketika dibalik, potensialnya juga tandanya itu berubah jadi positif. Kemudian 2 elektronnya ini kita kalikan 3 dengan potensial katoda. Nah, untuk katoda Cu ini dia tetap. Jadi kita hanya mencoret elektronnya saja. Ketika sudah dicoret yang samanya, reaksi selnya ini bisa kita tuliskan menjadi Mg ditambah Cu2 plus menghasilkan Mg2 plus ditambah Cu. Potensial selnya sama dengan plus 2,68 volt. Kemudian bagian C, menggambarkan rangkaian sel volta dan tuliskan diagram selnya. Nah, jadi seperti itu gambarnya.
Mg tabungnya di sebelah kanan karena dia lebih negatif. Terus katodanya di sebelah anodanya di sebelah kiri, maaf. Terus katodanya di sebelah kanan karena kutubnya lebih positif. Nah, diagram selnya bisa kita tulis seperti Mg menghasilkan Mg2+ ditambah Cu2+ menghasilkan Cu. Oke.